Halo, salam jumpa untuk pertama kali khususnya kepada anak-anak Pak Guru kelas 10 IPS semester 1. Apa kabar? Iya, semoga Pak Guru temui kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Anak-anak, untuk pertemuan pertama kali pada saat ini Pak Guru memperkenalkan diri. Nama Pak Guru I Gusti Putu Kabe-Kabe. Pak Guru mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 5 Mataram. Anak-anak, untuk pertama perjumpaan kita pada saat ini, pada hari ini, Pak Guru akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Kompetensi dasar 3.1 berbunyi memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi dasar atau KD 4.1 berbunyi menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Baik anak-anak, pada pertemuan pertama kali ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan pertama kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran daring, peserta didik dapat menjelaskan tentang ruang lingkup geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan pertama kali ini Pak Guru akan membahas tentang ruang lingkup geografi. Nah, sebelum Pak Guru membahas tentang ruang lingkup geografi lebih jauh, untuk pertama kali Pak Guru akan menyampaikan atau membahas tentang pengertian geografi. Anak-anak, geografi itu berasal dari bahasa Yunani, berasal dari dua kata, yaitu geo dan grafi. Ya, geo berarti bumi, sedangkan grafi itu berasal dari kata grafein yang artinya tulisan, lukisan atau uraian. Sehingga kalau ditinjau dari arti katanya, geografi itu artinya adalah tulisan, lukisan atau uraian tentang bumi. Anak-anak sekalian, sudah tentunya pengertian geografi yang ditinjau dari arti katanya itu belum memberikan pemahaman tentang arti sebenarnya geografi itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan pertemuan pertama kali ini, Pak Guru akan menyampaikan pengertian geografi menurut para ahli geografi. Nah, ahli yang pertama bernama Sidney dan Donald J.D. Mulcairn. Menurut Sidney dan Donald, geografi adalah ilmu pengetahuan tentang bumi dan kehidupan yang ada di atasnya, serta pengaruhnya terhadap kehidupan, seperti makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, rumah yang kita bangun, dan aktivitas rekreasi yang kita nikmati. Nah, jadi jelas sekali di sini menurut Sidney dan Donald bahwa geografi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi, bukan bumi saja, tetapi di samping mempelajari bumi, juga geografi mempelajari tentang kehidupan yang hidup di bumi itu sendiri. Bukan kehidupan saja, menurut Sidney dan Donald, geografi juga mempelajari tentang pengaruh bumi terhadap kehidupan. Seperti misalnya makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, rumah yang kita bangun, dan aktivitas rekreasi yang kita nikmati. Makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, rumah yang kita bangun, dan aktivitas rekreasi yang kita nikmati itu juga dipengaruhi oleh bumi itu sendiri. Nah, itu pengertian geografi menurut Sidney dan Donald J.D. Mulcairn. Nah, anak-anak,
Ahli yang kedua bernama Profesor R. Bintarto. Bintarto ini adalah merupakan guru besar geografi, ahli geografi Indonesia. Beliau adalah merupakan guru besar Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Ya. Bintarto mengatakan bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, serta mempelajari ciri khas dalam kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. Nah, jadi jelas sekali bahwa menurut Bintarto, geografi itu juga adalah merupakan ilmu yang mempelajari tentang bumi. Bukan bumi saja, tetapi geografi juga mempelajari tentang kehidupan yang ada di bumi, seperti penduduk, kemudian mempelajari tentang ciri-ciri khas kehidupan yang hidup di berbagai daerah yang ada di permukaan bumi. Nah, itulah pengertian geografi menurut R. Bintarto. Anak-anak, dari kedua definisi tersebut yang barusan Pak Guru bahas, ternyata ruang lingkup geografi itu sangat-sangat luas. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ruang lingkup geografi itu sangat luas. Jadi hal-hal yang dipelajari dalam geografi itu sangat luas, sangat banyak. Sehingga ruang lingkup geografi dikatakan sangat luas. Ya. Mengapa sangat luas? Karena geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, mempelajari tentang kehidupan yang ada di bumi dengan segala fenomena-fenomena yang terjadi di bumi dan interaksi-interaksi antara kehidupan dengan bumi itu sendiri. Nah, sehingga sekali lagi ruang lingkup geografi itu sangat-sangat luas. Ya, hal-hal yang dipelajari dalam geografi itu sangat banyak, sehingga ruang lingkup geografi dikatakan sangat luas. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya bagaimana luasnya ruang lingkup geografi, maka perhatikan skema berikut ini. Nah, ini baik, perhatikan anak-anak, ya. Nah, ruang lingkup geografi, perhatikan skema ini. Ruang lingkup geografi itu adalah geosfer. Apa itu geosfer? Geo itu artinya bumi, sfer itu artinya lapisan. Jadi artinya apa? Ruang lingkup geografi itu berupa lapisan-lapisan bumi. Ya. Lapisan bumi itu meliputi apa saja? Ada atmosfer, ada litosfer, ada hidrosfer, ada biosfer, ada antroposfer, dan ada lokasi atau wilayah. Ya. Apa itu atmosfer? Atmosfer itu adalah lapisan udara, ya, yang menyelimuti bumi kita. Kemudian litosfer. Litosfer itu apa? Litosfer itu adalah kulit bumi. Ya, kulit bumi dengan segala macam fenomenanya. Kemudian hidrosfer. Hidrosfer itu adalah air. Ada air darat, ada air laut. Air darat meliputi apakah air sungai, air danau, air rawa, air tanah. Kemudian ada biosfer. Biosfer itu meliputi kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kemudian ada antroposfer. Antroposfer itu adalah manusia. Kemudian ada lokasi. Lokasi di sini adalah region. Anak-anak, ternyata lapisan-lapisan bumi yang kita sebut dengan geosfer inilah menjadi ruang lingkup geografi yang sangat luas itu. Inilah yang akan dipelajari dalam geografi. Ada atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, antroposfer, dan lokasi. Anak-anak, karena luasnya ruang lingkup geografi, maka di dalam mempelajarinya
geografi membutuhkan ilmu-ilmu bantu atau ilmu-ilmu penunjang anak-anak ya. Mana ilmu-ilmu bantu atau ilmu penunjang geografi? Ada meteorologi, ada klimatologi, ada geologi, ada geomorfologi, ada ilmu tanah, hidrologi, oceanografi, kemudian ada biogeografi, ada ekologi, kemudian ada geografi penduduk, geografi ekonomi, geografi politik, geografi regional, dan masih ada ilmu-ilmu penunjang yang lain. Nah, inilah ilmu-ilmu penunjang geografi anak-anak ya. Nah, maksudnya apa anak-anak? Baik, perhatikan anak-anakku sekalian ya. Geografi di dalam mempelajari tentang atmosfer ya, maka geografi membutuhkan ilmu penunjang berupa meteorologi dan klimatologi ya. Geografi dalam memahami dan mengkaji tentang litosfer atau kulit bumi, maka geografi membutuhkan ilmu penunjang berupa geologi, geomorfologi, dan ilmu tanah ya. Geografi dalam mempelajari tentang masalah hidrosfer atau air, maka geografi membutuhkan ilmu penunjang berupa hidrologi dan oceanografi ya. Kemudian geografi dalam mempelajari masalah biosfer khususnya kehidupan tumbuhan dan hewan, maka geografi membutuhkan ilmu bantu atau ilmu penunjang berupa biogeografi dan ekologi. Dan seterusnya anak-anak ya. Jadi yang terakhir, geografi dalam mempelajari tentang lokasi atau region, maka geografi membutuhkan ilmu atau geografi regional ya. Jadi inilah ilmu-ilmu penunjang geografi. Nah, sekali lagi anak-anak, ruang lingkup geografi sangat luas, yaitu berupa geosfer. Geosfer itu apa? Lapisan-lapisan bumi ya. Lapisan-lapisan bumi meliputi atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, antroposfer, dan lokasi atau wilayah. Sekali lagi, nah, karena luasnya ruang lingkup geografi, maka untuk mempelajarinya, untuk memahaminya, untuk mengkajinya, maka geografi membutuhkan ilmu-ilmu penunjang. Inilah ilmu-ilmu penunjang anak-anak ya. Nah, inilah ruang lingkup geografi yang sangat luas ya. Nah, anak-anak, ada meteorologi. Meteorologi itu apa, Nana? Meteorologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang apa? Iya, mempelajari tentang cuaca ya. Nanti kita akan belajar membicarakan masalah cuaca ya. Kemudian ada yang disebut ilmu penunjang, yaitu klimatologi. Apa itu klimatologi? Sesuai namanya, klimatologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang iklim anak-anak. Kemudian ada geomorfologi. Geomorfologi di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang apa? Mempelajari tentang bentuk-bentuk permukaan bumi anak-anak. Ternyata permukaan bumi kita ini tidak rata. Permukaan bumi kita ini bergelombang ya. Ada dataran rendah, dataran tinggi, ada lembah, ada bukit, gunung, dan seterusnya ya. Nah, Nana, untuk selanjutnya nanti kalian coba cari pengertian tentang ilmu-ilmu penunjang ini di internet ya, untuk memahami lebih jauh apa itu meteorologi, geologi, ilmu tanah, dan seterusnya. Pak Guru sarankan kalian untuk mencarinya di internet ya. Nah, baik anak-anak. Nah, dari apa yang
Pak Guru bicarakan dengan singkat tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kesimpulan yang pertama, ternyata ruang lingkup geografi itu sangat luas. Ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, geografi, untuk memahami geografi dan mengkajinya, ya, maka geografi membutuhkan ilmu-ilmu penunjang seperti yang sudah barusan Pak Guru sampaikan. Nah, itulah kesimpulan yang barusan Pak Guru baca ya dari hasil pembahasan yang singkat ini. Dan anak-anak, agar Pak Guru mengetahui kalian serius apa tidak, ya, maka Pak Guru memberikan tugas kepada kalian yang harus kalian kerjakan sekarang juga, ya. Tugasnya berbunyi, yang pertama, tulis satu definisi geografi menurut ahli geografi, ya. Jadi Pak Guru menyuruh kalian untuk menulis, ya, satu definisi geografi menurut ahli geografi, kalau bisa ahli geografi dari Indonesia. Yang kedua, jelaskan mengapa ruang lingkup geografi itu sangat luas. Nah, sudah Pak Guru jelaskan barusan, ya, tolong ditulis nanti. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan meteorologi? Kemudian apa yang dimaksud dengan geomorfologi dan seterusnya. Anak-anak, tugas-tugas tersebut di atas tolong diupload di Google Classroom, ya. Nah, tugas-tugas itu akan Pak Guru periksa sekarang juga, ya. Tugasnya dibuat sekarang, kemudian diupload sekarang juga, kemudian Pak Guru akan periksa sekarang juga. Nah, anak-anak, itulah pembahasan tentang satu pokok bahasan, yaitu ruang lingkup geografi. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bisa dipahami oleh kalian semua. Akhirnya Pak Guru tutup dengan ucapan terima kasih karena kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian.